Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan mengenai model transportasi, yaitu metode modified distribution. Jadi untuk model modified distribution ini, urutan penyelesaiannya adalah yang pertama kita menentukan nilai U dan V dengan memperhatikan basic variable. Artinya adalah kotak yang ada isinya. Jadi kita untuk menentukan U dan V ini kita konsen atau fokus pada sel yang ada isinya. Dan menggunakan rumus UI plus VJ sama dengan CIJ. Kemudian yang kedua, kita tentukan indeks perbaikan, yaitu dengan memperhatikan sel atau kotak yang kosong dan menggunakan rumus yaitu indeks perbaikan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Jadi indeks perbaikan ini rumusnya sama dengan CIJ min UI kurangi VJ. Yang ketiga, isilah sel kosong yang menggunakan indeks perbaikan negatif, ya, yang mempunyai indeks perbaikan negatif, yang dimulai dari sel kosong dengan indeks perbaikan negatif yang terbesar. Ya, yang keempat, ulangi langkah 1 sampai dengan 3. Jika indeks perbaikan telah positif semua, berarti solusi pada metode modified distribution ini sudah optimal. Nah, pertama kita selesaikan persoalan transportasi ini dengan menggunakan northwest corner ya. Jadi NWC ini adalah hasil NWC. Ya, ada sebaran alokasi di sini dengan NWC. Nah, kemudian kita tentu yang langkah pertama adalah kita tentukan nilai U dan V. Nah, nilai U dan V ini kita konsen fokus pada sel yang ada isinya. Ya, sel-sel atau kotak-kotak yang sudah teralokasi. Nah, untuk sel 1.1, ya, artinya baris 1 kolom 1 atau A1, ya, nilai U ini sama dengan 0, ya, selalu sama dengan 0. U1 sama dengan 0. Ya, ini udah ketetapannya supaya apa? Ya, supaya bisa untuk menghitung nilai U dan V yang lainnya. Ini rumusnya. Ya. Untuk menentukan nilai U dan V, perhatikan sel yang ada isinya atau basic variable. Ya, sel 1 strip 1 ya. Kita mau menentukan nilai V-nya berarti ya, karena U1-nya kan sudah diketahui. U1 plus V1 sama dengan C1.1 ya. Jadi maksudnya C-nya adalah nilai biayanya di sini, cost-nya. U1-nya 0 plus V1 sama dengan 20, maka V1 sama dengan 20 ya, karena U1-nya 0. Tulis di sini di atas. Ya, V1 sama dengan 20. Kemudian sel isi berikutnya adalah sel 1.2 ya, yaitu pabrik A, gudang 2. Ya. Rumusnya adalah U1 plus V2 sama dengan C1.2 atau 0 plus V2 sama dengan 5. Sehingga V2-nya sama dengan 5. Kemudian untuk sel isi berikutnya itu sel isi B.2 atau sel 2.2 ya, sel 2.2 nih. Yaitu U2 plus V2 sama dengan ya, C2.2. Karena V2-nya ini sudah diketahui 5, maka kita mencarinya berarti U2. Maka nilai U2-nya adalah 15. Dari mana? 20 dikurangkan 5. Kemudian untuk sel berikutnya yang ada isinya adalah sel 3.2. Sel 3.2 ini adalah
U3 dan V2. V2-nya sudah diketahui, jadi variabel salah satu variabel sudah diketahui, maka kita mencari U3-nya. Ya, sel 3 strip 2 adalah U3 plus V2 sama dengan C3.2. Ya, yaitu U3 plus 5 sama dengan 10. U3 sama dengan 10 dikurangkan 5 sama dengan 5. Kemudian untuk sel isi berikutnya adalah sel pabrik C gudang 3 atau sel 3 strip 3. Ya. U3 plus V3 sama dengan C3.3 atau ya karena sel U3 nilai U3-nya ini sudah diketahui yaitu 5, ya, maka 5 plus V3 ya sama dengan 19 atau V3 19 kurangkan 5 sama dengan 14. Nah, itu adalah langkah pertama, mencari nilai U dan V pada tiap sel yang ada isinya atau basic variable. Nah, langkah kedua adalah menentukan indeks perbaikan. Perhatikan sel-sel kosong pada tabel awal ya. Kita kalau yang U dan V kita fokus ke sel isi. Untuk yang indeks perbaikan kita fokus ke sel yang kosong. Misalkan sel kosong pertama adalah sel 1 strip 3 ya. Sel 1 strip 3 maka ya rumusnya adalah C dikurangkan U dikurangkan V. Ya, indeks perbaikan itu C dikurangkan U dikurangkan V ya. Kita perhatikan nilai U-nya adalah nilai C-nya adalah 8, nilai U-nya 0, nilai V-nya 14 pada kolom ketiga ini. Maka hasilnya adalah min 6 indeks perbaikan. Kemudian untuk sel 2 strip 1 ya, C-nya 15, U-nya 15. Kemudian nilai V-nya adalah 20. Maka indeks perbaikannya adalah min 20. Selanjutnya ada sel 2 strip 3. Sel 2 strip 3, C-nya 10, U-nya 15, V-nya 14. Sehingga hasilnya min 19. Sel 2 strip 3. Kemudian yang terakhir adalah sel 1 sel 3 strip 1 ya harusnya. Karena ini adalah di baris ketiga. Ya, baris ketiga kolom ke-1. Ya, harusnya ini adalah sel 3 strip 1 nih yang keempat ya. Nilai C-nya 25, U-nya 5, V-nya ada 20 sehingga 0. Nah, setelah kita tentukan indeks perbaikan ya, langkah berikutnya kita tentukan indeks kita mulai perbaikan dimulai dari ya sel dengan indeks perbaikan yang paling besar negatifnya ya. Yang dimulai dari sel dengan negatif terbesar yaitu sel 2 strip 1. Kita peroleh sel 2 strip 1 maka ya, kita alokasikan sejumlah ya kita geser. Sebenarnya ini hampir sama dengan stepping stone, sifatnya menggeser ya, dari atas kita geser ke bawah 50. Nah, ini untuk menyesuaikan dengan total suplainya maka kita geser sebanyak 50 juga ke atas. Setelah sel 2 strip 1, negatif terbesar berikutnya adalah sel 2 strip 3. Sel 2 strip 3. Sel 2 strip 3. Nah, di sini nih. Ya. Sama dia kita geser sebesar 10, maka ini kan awal ya, ini tabel awalnya.
kita geser sebesar 10 ya, maka dari apa namanya, dari sel penyimbang ini kita geser ke kiri ya. Dari sel C3 kita geser ke kiri ke arah C2 sebesar 10 juga. Jadi hampir sama prosesnya dengan stepping stone. Ya, akan membentuk loop ya, atau putaran. Ya, ini geser ke sini, sebanyak 10 digeser ke kiri. Ya, setelah itu nilai negatif berikutnya adalah sel 3 strip 1. Harusnya ini 3 strip 1. Sorry, bukan 3 strip 1. Sel 1 strip 3, karena tadi yang 3 strip 1 nilainya sudah 0. Ya, sorry. Berarti yang kita perbaiki adalah sel 1 strip 3 yang nilai indeks perbaikannya adalah negatif. Ya. Sel 1.3 ya, strip 3 nih. Awalnya 0. Nah, tadi kan di sini adalah 30 ya. Kita menaikkan ke atas. Ya, 30 ya, dari yang biayanya besar ke biayanya kecil. Kita naikkan 30 ya. Kemudian karena ini naik 30, maka yang tadinya 90 juga harus dikurangkan sebanyak 30, sehingga ini yang tadinya 20 menjadi 50 ya, karena ditambah 30 ya. Ini adalah intinya adalah sama dengan stepping stone ya. Supply tiap baris ini, total supply tiap baris nilainya harus sama dengan sel yang dialokasikan ya. Demikian juga pada demand-nya, pada permintaannya ya, harus sama, tidak boleh melebihi, atau alokasi ini tidak boleh melebihi dari nilai-nilai demand. Ya. Setelah itu kita hitung biaya kita tentukan dulu, kita hitung lagi dari awal nilai U dan V gitu. Kemudian indeks perbaikannya ya. Indikator daripada modifier distribution ini, ketika indeks perbaikan itu sudah tidak ada nilai negatif, maka dianggap atau kita sudah menghasilkan biaya transportasi yang optimal. Nah, kita hitung lagi ya, menghitung nilai U dan V-nya ya. Caranya sama ya, kita fokus ke sel isi, kemudian untuk indeks perbaikan kita fokus ke sel yang kosong. Setelah dihitung indeks perbaikannya, maka kita sudah lihat bahwa tidak ada lagi nilai negatif. Artinya alokasi sudah optimal, sehingga kita bisa hitung untuk total biaya transportasi menggunakan modified distribution ini adalah sebesar 1.890 satuan mata uang. Ya. Pokoknya pada modified distribution ini, setelah kita lakukan indeks perbaikan, dihitung lagi nilai U-nya, U1, U2, U3, V1, V2, V3 ya. Intinya adalah kunciannya adalah U1 itu sama dengan 0 ya, untuk supaya mempermudah mencari nilai V atau U yang lain gitu. Contoh, kita akan menentukan nilai V2. Berarti kan tadi adalah UI ditambah VI atau U1 ditambah U1 ditambah V2 sama dengan tadi adalah C atau 5. Ya, sehingga V2 sama dengan 5. Ini kan pokoknya U1 selalu sama dengan 0. Terus lakukan perbaikan, kemudian hitung lagi nilai U dan V-nya ya. Hitung indeks perbaikannya lagi. Jika sudah tidak ada negatif, berarti hitungan kita sudah optimal. Demikian untuk penjelasan terkait dengan metode transportasi modified distribution.
Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada forum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.